masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kamu magnet rezeki aku, Masya Allah. Baik jamaah yang baru bergabung di segmen sebelumnya udah dibahas ya. Ciri yang pertama kamu adalah magnet rezeki aku itu adalah ketenanganmu, Masya Allah. Yang kedua itu adalah doamu. Kita akan lanjutkan lagi selanjutnya kira-kira apa ya ciri bahwa kamu itu adalah magnet rezeki aku. Kita saksikan dulu, ini ada tayangan mengenai tips membungkap istri yang lagi ngomel. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh, Bu setuju nggak Bu sama tayangan barusan Bu? Setuju ya, setuju aja lah, siapa yang gak seneng ya dibuka bantalnya set, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Masya Allah. Tidak mungkin istri ngomel kalau tidak ada apa-apa. Oh iya bener juga ya, biasanya penyebabnya kita juga, bener gak Pak? Iya. Iya aja. Namanya UUD. Di antara ibu-ibu semuanya ada bapak-bapak bertiga di bawah tekanan. Gak bisa jawab enggak. Kita tanya dulu Bu, dari mana yang di atas? Coba yang di atas. Dari mana? Sukabumi. Yang di bawah dari mana? Cianjur. Sekali lagi. Yang sebelah sini dari mana? Pandeglang. Dari mana? Merdeka. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana. Nah ini bener gak? Tadi kan sebelum iklan aku nanya nih. Bener gak sih kalau misalnya ada istri yang gak ngomel, gak marah-marah, gak ngedumel, pilih sabar. Itu adalah salah satu pintu rezeki suaminya juga akan dibukakan, akan dipermudah, akan datang rezeki dari berbagai macam arah. Bener gak Ustadz? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Makasih banyak Ustaz Salulu yang tadi sudah membahas poin yang kedua. Adalah doa magnet rezeki. Betul, Ustaz. Dan Ustaz Sam tadi adalah ketenangan magnet rezeki yang pertama. Nah magnet rezeki yang ketiga adalah lisanmu yang terjaga. Jadi lidah itu adalah bagian daripada magnet rezeki. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, jaga lidah ini. Berkatalah yang baik, dan kontrol ucapan. Jaga ucapan kita, jangan sampai gara-gara ucapan kita kabur pembelinya. Betul tidak? Ingat, perkataan itu harus dijaga untuk menghindari hal-hal yang buruk dan mendatangkan keberkahan. Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan jadi doa. Dan ucapan yang kita ucapkan itu ujian kembali pada diri kita. Makanya ketika orang berucap, bisa jadi itu cerminan daripada iman dan ketakwaan seseorang. Dilihat daripada ucapannya. Makanya hati-hati dalam berucap. Lalu ucapan itu membawa energi. Energi positif ataupun negatif tergantung dari atas apa yang diucapkan. Kita tidak tahu apa isi hati seseorang. Tapi isi hati seseorang itu akan tergambarkan ketika dia berbicara. Mohon maaf, makanya kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam aja. Lebih baik diam. Dan mohon maaf kepada semuanya, terutama ibu-ibu yang lagi nonton. Karena 70.000 kata-kata satu hari, ya 70.000 loh. Kalau laki-laki cuma 7.000. Makanya pusing ibu-ibu kalau nggak ngobrol. Ya Bu ya, ini dari tadi diam ini dalam hatinya, ya Allah. Mohon maaf, kalau bisa, mohon maaf, sibukkan mulut kita dengan berkata-kata yang baik. Perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak baca Quran. Itu jauh lebih baik daripada kita menghabiskan ucapan satu hari itu dengan perkataan yang buruk. Bener banget, Masya Allah. Tuh jamaah yang ada di rumah, jangan lupa nih catatannya. Berarti ciri yang berikutnya kalau kamu adalah magnet rezeki adalah lisan. Menjaga lisan. Masya Allah. Ada orang naik haji gara-gara mulutnya. Iya. Karena dia penyanyi. Kok? Iya karena dia menyanyi. Iya. Dinaikkan umroh gara-gara kan dia menyanyi kemana-mana. Oh. Jadi dapat duit, berangkatlah umroh. Masya Allah. Tapi iya. ada orang Iya. ya itulah, nauzubillah. Baik, boleh tepuk tangan dulu Ibu. Masya Allah, Bapak juga biar semakin semangat nanti pagi hari ini. Masya Allah, baik jamaah. Sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita langsung. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik
Baik untuk jamaah yang di studio, untuk Bapak juga, buat Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangannya yang tinggi. Oke, ayo Ibu, siapa yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Ayo Ibu, Bapak. Oke, angkat tangan kok Ibu, bukan angkat kaki, tenang. Siap. Ini aja deh yang paling semangat. Ibu, boleh berdiri di sini Ibu. Perkenalan dulu Ibu, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Ibu Enung dari Majelis Taklim Az-Zainiyah Cisaat Sukabumi. Tepuk tangan untuk Sukabumi, Masya Allah. Mau bertanya kepada Ustazah Lulu. Ustazah Lulu, Ustadz Maulana udah berdiri padahal di situ. Silakan Ibu, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bunda. Ketika suami cuma bisa bawa pulang sedikit, tapi tetap seorang istri bilang alhamdulillah cukup kok. Apakah keridhaan seorang istri itu yang bisa bikin Allah limpahkan rezekinya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini sabar banget kayak saya ya. Iya, Mas. Masya Allah. Ibu boleh silakan duduk kembali. Ustazah boleh langsung dijawab aja. Iya, terima kasih. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ikan gabus ada di kali, pertanyaannya bagus sekali. Minum es kelapa bareng polilis. Makanya Cakep. jangan lupa ditulis. Ini berarti termasuk magnet juga nih, Masya Allah. Yakni rasa menerimamu. Ya, jadi istrinya punya rasa yang berlebih untuk bisa menerima. Qanaah. Masya Allah, berapapun dari suami diterima, yang penting halalan thayyibah. Ucapkan alhamdulillah, cukup insya Allah. Ya, sebulan dikasih 30 juta, ucapkan alhamdulillah. Nolnya gelinding, alhamdulillah juga. Yang penting halalan thayyibah. Artinya apa? Yuk sama-sama. Yang pertama, yakni jangan lupa untuk senantiasa merasa cukup. Karena Allah memberikan rezeki kita sudah porsinya masing-masing. Jadi insya Allah ini yang terbaik dari Allah. Yang penting halal dan juga berkah, insya Allah. Kemudian apa? Yang kedua, jangan menuntut lebih. Ketika suami sudah memberikan nafkahnya, kemudian juga mohon maaf lahir batin kita tahu kondisi pekerjaannya dan cukup, ada sandangnya, pangannya, papannya, maka ucapkan alhamdulillah. Dan jangan salah, ucapan alhamdulillah ini mohon maaf lahir batin ungkapan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah karena Allah memberikan banyak sekali keberkahan. Masya Allah, berkah ini artinya ziyadatul khair, ziyadatul manfaah, tambah kebaikan dan bertambah kemanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ketika kita mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, ini mengampuni khilaf atau dosa kita, kemudian wujud syukur kepada Allah dan juga bertambah pahala kita dari ungkapan zikir alhamdulillah. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan keadaan sosok mukmin ketika diberikan ujian maka sabar, kemudian diberikan keberkahan maka bersyukur, maka ucapkan alhamdulillah. Masya Buah Allah. naga beli Cisaat, Cakep. semoga bermanfaat. Masya Allah. Baik, jadi ciri berikutnya itu kalau kita dalam magnet rezeki adalah rasa, Rasa menerima. menerimamu. Rasa cukupnya Insya itu Allah. ya, Betul. Masya Allah. Baik, terima kasih Ya. Ustazah. Sama-sama, Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi setelah ini. Masih dalam tema kita, kamu magnet rezeki aku. Tetap di Islam Tindah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.